sejahtera kawan-kawan sekalian. Di sini saya Aditya Setiadi dan ada rekan saya Hasim Suhadi. Kami merupakan tim editorial, juga kami adalah penggagas penerbitan buku Tembang Puitik Trisuci Kamal yang diterbitkan pada tahun 2020 yang lalu. Mungkin kawan-kawan sekalian pernah mendengar proses penerbitan ini dan juga mungkin bahkan pernah membeli bukunya. Nah, pada segmen Lir Ramadan kali ini kami akan membagi bagaimana pengalaman kami dalam mengerjakan buku Tembang Puitik Trisuci Kamal. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Eri Setiawan yang telah bersedia untuk mengajak kami turut serta di dalam program Lir Ramadan kali ini. Bagaimana nih Ya, Hasim nih kita? jadi kita akan, ya pastinya kita akan berbincang tentang proses kita dalam pembuatan buku Trisuci Kamal. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa kayak ngomong sedikit ya, kayak ngobrol santai gitu, kayak kenapa sih kita bisa tiba-tiba memutuskan untuk membuat buku ini, kayak apa yang menginspirasi kita. Iya Nah, betul. itu kan jadi kayak pertanyaan kalian semua ya, kayak kok tiba-tiba kalian mau bikin buku yang kayak ginian gitu. Ini kan Iya, bisa dibilang kayak proyek apa ya, idealis ya. Soalnya kan iya, kita memang kenal dekat dengan Trisuci Kamal, dengan almarhumah Trisuci Kamal. Cukup dekat ya kita sama beliau, dan iya. kayak kenapa ya kita terpincut gitu, kayak yuk bikin ginian yuk, kenapa ya Dit? Kalau saya sebenarnya kenal dengan beliau sudah bahkan lebih dari 1 dekade lalu ya. Eh, tapi mungkin kalau Hasim baru ke sini kan baru kembali dari Amerika ke sini 2013 ya Hasim ya. Aku balik tahun 2013. Aku Iya. kayaknya kenal tante waktu setelah aku masuk Jekom. Jadi kan aku masuk Jekom sebagai pengajar. Kemudian entah gimana si direktur sekolah kita, Pak Lendi, dia itu kayak ngajak aku kayak Zim mau nggak kayak bawain karya Trisuci Kamal gitu. Ada karya Gunung Agung yang pakai 2 piano, pakai gamelan Bali, pakai cello, pakai macam-macam lah, kayak wow, this is interesting. Soalnya kan aku memang suka main kayak contemporary music ya, Iya. musik masa kini. Nah itu ya udah sejak itu ketemu sama tante, ternyata ulang tahun aku sama beliau itu sama tanggal 28 November. Jadi entah kenapa that kind of connection membuat kayak kita berdua Sama-sama itu Sagittarius. sama-sama Sagittarius, sama-sama keras kepala gitu. Tapi in a good way, in a good way. Iya. Dan sejak aku memainkan karya-karya beliau, hubungan kami jadi semakin dekat. Dan akhirnya kita sampai membuat buku ini, Tembang Puitik. Iya. Kalau saya sendiri sebenarnya dari tahun dulu 2010 2011 itu kami pernah, saya berserta kawan-kawan musisi dulu pernah menampilkan Tembang Puitik Trisuci Kamal ya dalam satu konser di Erasmus House. Nah, di dalam konser itu justru baru pertama kalinya gitu saya mendengarkan karya-karya beliau yang ditujukan untuk piano dan vokal ya. Sebenarnya benar-benar mengambil format leader ya, art song ya, European art song. Dan di situ saya pertama kali kok ini lagunya bagus sekali ya gitu. Jadi ini bukan seperti Seriosa Indonesia yang pernah saya dengar sebelumnya dan sangat sulit untuk dimainkan pada saat itu. Kami juga berkali-kali ke rumahnya Ibu Trisuci untuk mendapatkan bimbingan langsung dari beliau dalam membawakan karya tersebut ya. Dan Betul. sejak saat itu sebenarnya saya sih sangat terus-terusan terpikir di kepala ya bahwa ini karya sebagus ini sayang sekali ya kalau tidak diketahui oleh banyak orang gitu. Dan pada umumnya memang karya-karya komponis Indonesia itu jarang sekali diketahui oleh orang Indonesia sendiri ya. Maksudnya karya-karya yang musik klasik gitu ya, Ya. so-called musik klasik. Nah terus dari sini kemudian Mbak Aning juga mengajak, yuk Adit yuk kita terbitkan karya-karya Tante Titit ya, Ibu Trisuci. Cuman nggak tahu ya, mungkin karena Ibu Aning juga kebetulan sibuk ya, dan saya juga terus terang saat itu sedang sibuk, jadi memang tidak terlaksana. Sampai waktu itu saya kenal dengan Hasim ya tahun 2013 dan saya menyampaikan niatan ini gitu, dan ternyata Hasim juga dengan sangat senang hati menyambut gitu ya Hasim ya. Betul, betul, betul. Ya. Dan juga perlu diketahui kalau karya-karya Trisuci Kamal yang Tembang Puitik itu sudah ada bentukannya, cuma
semuanya dalam bentuk tulisan tangan. Nah, itu menjadi kayak salah satu kendala kalau kita ajak pianis kayak teman-teman kita main. Mereka itu pasti kayak, ah ini tulisannya kok susah banget Iya. bacanya. Jadi itu menjadi kayak salah satu apa kayak pencetus. Yuk kita bikin dalam format yang mudah dibaca dengan apa dengan dalam bentuk buku. Soalnya kan kebanyakan itu kita bacanya fotokopian, itu kayak kertasnya itu kemana-mana. Maksudnya kan kita tujuannya untuk mengarsipkan karya-karya tanah air yang istilahnya ya kalau generasi sekarang kan hidden gem gitu di TikTok. Nah, ini kita juga ada hidden gem di karya-karya ini yang sepantasnya harus diketahui banyak orang, nggak cuma di Indonesia tapi juga di mancanegara. Iya betul, dan dokumentasi dari karya-karya Indonesia sendiri itu sangat minim ya. Jadi sekarang Mm-mm. kalau saya tanya, kita mau menampilkan karya-karyanya Amir Pasaribu, Mochtar Embut gitu ya. Mungkin Mhm. kalau recording ada, tapi kalau Mhm. untuk kita memperoleh skornya atau kita Mhm. kita bahkan ingin tahu mereka ini bikin lagu apa saja sih gitu. Mhm. Nah, itu kan jadi nggak tahu kan. Iya, Nah, betul. jadi di sini sebenarnya sangat penting untuk mendokumentasikan, paling tidak kita mulai dari sesuatu yang kita bisa dan kita kenal saat Mhm. itu. Mhm. Yang kita kenal adalah tembang puitik karya beliau ya, atau Mhm. kalau mungkin orang mengenalnya Seriosa. Tetapi almarhumah Ibu Trisuci Mhm. berkata bahwa beliau tidak ingin disebut Seriosa karya-karya tembang puitiknya ya, tapi ya Mhm. tembang puitik gitu, karena Mhm. formatnya lebih menyerupai art song ya, European art Iya. song gitu. Dan juga kan kebanyakan tembang puitiknya Tante itu kan puisi bikinan beliau ya. Ya Jadi betul. bisa aja kita bilang oh, mungkin kalau tembang puitik ya it is an art song, it's a type of art song, tapi mungkin secara intim kita bisa menyebutnya sebagai puisi yang musikalisasikan gitu. Ya betul. Ya. Kayaknya itu kayak apa contoh genre yang lebih tepat buat Tante Titi. Iya ya, mungkin musikalisasi puisi ya. Mm-mm. Bagus sih itu ya. Dan kita memulai dari karya-karya tembang puitik beliau itu karena itu sangat personal ya ternyata. Tembang puitik Mhm. beliau itu merupakan salah satu genre apa ya, jenis musik yang beliau gubah ya, yang Mhm. beliau karang itu dengan secara khusus menggambarkan perjalanan hidup beliau ya. Betul, betul. Dari beliau, kalau Ibu Binu Sukaman soprano itu beliau bilang bahwa dalam tembang puitiknya karya Trisuci itu terkandung perjalanan hidup beliau Mhm. ya. Ibu Mhm. Katrina Lemena juga bilang bahwa di dalamnya itu ada kisah beliau sebagai seorang perempuan, kisah beliau sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu ya, sebagai Mhm. seorang pejuang lah ya. Betul, Jadi betul, betul. banyak sekali kisah yang terkandung di dalamnya Mhm. sehingga bisa dikatakan bahwa tembang puitik karya beliau itu merupakan semacam biografi ya, Mhm. biografi di dalam bentuk musik gitu. Ya, Karena autobiografi bahkan. Soalnya kan autobiografi. tentang dianya sendiri dia Iya, tulis. betul. Hmm. Karena syair-syairnya diambil dari puisi-puisi yang beliau bikin sendiri ya, Mhm. kebanyakan ya. Ada beberapa yang bukan beliau karang, tapi Hmm. mungkin bisa dibilang 90% itu beliau yang mengarang. Mhm. Dan Mhm. setiap puisi, tiap dari puisi itu merepresentasikan salah satu fase di dalam perjalanan hidupnya Mhm. gitu. Jadi saya rasa Mhm. belum ada komposer lain yang memang membuat sendiri puisinya dan memang semacam diary ya gitu. Betul, 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 betul. Setuju, setuju. Dan ini Dan kan ketika kita sebagai performer pun kita kayak bisa mengalami musik ini di posisinya beliau gitu. iya, So kalau dalam bahasa Inggris sih istilahnya adalah living vicariously. Jadi kayak kamu menempatkan diri kamu sebagai Tante Titi dan juga kamu melihat dari sudut pandangnya beliau dan juga dari orang lain. Soalnya kan yang kamu bilang 90% itu dia yang bikin, tapi yang lainnya itu lucu. Soalnya kan ada satu lagu yang syairnya dibikin oleh tukang pijetnya siapa gitu. iya, iya Iya, betul. dan itu kayak wah ini menarik juga ya kenapa Tante Titi memilih untuk memasukkan syair itu ke dalam musiknya. Kenapa dari si tukang pijet ini? Iya betul. Ya, jadi memang itu adalah potongan-potongan dari pemikiran, dari visi hidupnya beliau, dan hal-hal tersebut tidak bisa ditampilkan tanpa adanya konteks ya. Oleh karena Mhm. itu dalam buku Tembang Puitik Trisuci Kamal ini perlu dilakukan riset yang sangat mendalam
ya, terutama mengenai konteks dari tiap lagu itu bagaimana, ya. Mhm. Misalnya ya sebagian besar dari tembang puitik beliau itu dikarang pada saat bulan puasa gitu. Ini coincidence sekali ya. Jadi ya saya dan Hasim hari ini sharing di saat acara Li Ramadan bulan puasa ya. Kita kemudian Mhm. kilas balik membahas musik Trisuci Kamal yang memang beliau wafat itu tahun lalu ya, bulan Maret ya. Mhm. Kemudian musik-musiknya dikarang sebagian besar pada saat bulan puasa karena bagi beliau bulan puasa itu selalu membuahkan inspirasi. Jadi sangat kebetulan sih bagi saya gitu. Ya, dan juga dari latar belakang tiap lagu ya yang ada di dalam kumpulan tembang puitik beliau itu perlu diletakkan kontekstual yang seperti saya katakan tadi. Oleh karena itu penting untuk mengadakan riset ya. Dan risetnya itu lama ya. Jadi riset itu tidak hanya menerjemahkan tulisan tangannya Tante Trisuci yang memang cukup sulit untuk dibaca ya. Gitu. Jadi ibaratnya kalau kita mau memainkan, jadi musisi-musisi ini biasanya udah takut nih kalau disuruh main lagunya Tante Titi ya, Ibu Trisuci. Karena ini nggak jelas nih, ini sebenarnya not E atau not D ya. Terus kalau kita tekan suatu chord gitu ya, ini bener nggak ya chordnya gitu? Karena biasanya chord-chordnya juga yang disonan ya, yang bukan yang C mayor, bukan E mayor gitu. Agak impresionis ya, kayak main Debussy atau Ravel bahkan. Iya. Dan juga kan kita sempat kayak tanya Tante Titi kan, kayak, Tan ini betul nggak sih chord ini drang? Itu si tantenya kayak, bagus-bagus aja gitu. Kayak oke. Jadi yang penting ya kayaknya yang penting bagi dia itu bukan kayak tiap nada harus kayak begini, tetapi memang lebih ke suasananya sih. Jadi membawa musiknya itu secara kontekstual yang tante inginkan gitu. Jadi kayak akurasi, it's not the whole idea, it's not the point of playing her pieces, tapi untuk capturing the spirit gitu. Betul. Ini justru dari pengalaman kami ya, kami tentu menampilkan hasil ya draft-draftnya yang sudah kami kerjakan ya. Jadi dari partitur tulisan tangan ya, yang istilahnya facsimile ya. Terus kemudian kami masukkan ke dalam satu software ya, namanya Dorico. Ini bukan sponsor ya, cuman bukan maksudnya sponsor, cuma tapi memang highly recommended piece of software. Itu bagus sih. Namanya Dorico. Ya, itu juga kami usaha sendiri, kami beli sendiri, kami modal sendiri dulu ya, karena memang saat itu belum ada sponsor, belum ada apa ya Hasim ya. Ya kita berdikari dulu. Kita modal nekat sih jatuhnya. Kita modal nekat gitu. Soalnya gini, sebenarnya awalnya itu memang sih ini klise ya. Pokoknya kalau ada kemauan ya harus bener-bener langsung dilaksanakan ya. Iya sih. Waktu itu saya ingat, Sim kok kita kayaknya nggak ini ya, kita punya rencana tapi kok nggak dilaksanakan gitu. Terus ya udah kalau gitu sekarang ya udah beli softwarenya sekarang juga. Jadi saat itu juga dari ngobrol, jadi nggak perlu rapat gimana, cuman lagi ngobrol berdua ya udah langsung aja beli softwarenya. Kemudian kita kumpulin semua karya-karyanya Tante Titi. Anyway, Tante Titi itu adalah Ibu Trisuci ya, gitu panggilan kami. Ya, kita panggilnya Tante Titi. Ya. Nah kemudian draft tersebut ya kami tampilkan dong ya di depannya Tante Titi. Pada saat itu beliau memang penglihatannya sudah menurun ya, dan beliau itu memang sudah lama itu ada stroke ya, jadi secara fisik juga tidak bisa lagi ke piano. Tapi beliau mendengar dan beliau memang pendengarannya sangat tajam ya, dan beliau masih ingat kisah-kisah narasi dari tiap-tiap lagunya itu beliau masih ingat. Dan nah itu kalau untuk not sedikit banyak beliau juga banyak menyerahkan ke saya dan Hasim ya. Ini menarik sekali ya Hasim ya. Jadi dibilang kita mau bikin Urtext Edition juga nggak bisa kayak gitu ya, karena dari komposernya sendiri ya maksudnya meminta kita untuk memperbaiki gitu. Aku sih pribadi mau bilang kalau edisi yang kita buat ini bukan 100% kayak replication, kayak bukan replikasi yang betul-betul asli atau murni gitu. Soalnya pasti akan ada sedikit kayak touch up gitu dari kita. Dan ini untuk menyesuaikan apa yang ditulis juga sih. Soalnya memang untuk membaca tulisan tangannya itu
aku jamin ya kalian baca pasti kalian kayak, hah Akan apaan pingsan, ini? iya. Gitu, pingsan, pingsan, bawa ke Dan UGD, nangis. Iya, nangis ya, jangan lupa nangis itu iya benar. penting. Tapi semua alteration ya yang kita lakukan ataupun penyesuaian yang kita lakukan itu Sudah dapat tentunya approval. approval dari Ya. Tante Trisuci, bahwa bahkan beliau bilang, oh iya itu memang bagusan begitu gitu ya gitu. Jadi Bahkan ada satu lagu yang nggak selesai loh. ada satu lagu yang nggak selesai, Lagu kemudian apa ya? Kok aku kami lupa? Senja untuk Anak. Ya Bukan. betul. Ya No, no, betul. no. Betul, Senja untuk Anak ya. Oh ya. senja, senja untuk anak. Ya, itu lagu nggak selesai. Iya, Senja untuk satu lagu itu Senja untuk Anak itu memang tidak selesai. Terus saya tanyakan, ya kami tanyakan ya waktu itu, Tante ini nggak selesai, udah kalian selesaikan aja. Gimana? Tapi Gitu. sebenarnya yang kayak begini itu sudah pernah dilakukan. Jadi contohnya Mozart, Iya, dia itu bikin Requiem, itu iya. nggak selesai. Dan Oh itu iya, diselesaikan oleh siapa gitu? Salah satu muridnya atau siapa aku Susmair. lupa. Iya betul. Jadi ini bisa dibilang kalau Requiem, yes, Mozart wrote it, tetapi tentunya ada sedikit editing Iya. gitu. Jadi kayaknya agak paralel juga dengan apa yang kita lakukan dengan lagu ini dengan Tante Titi. Ya tapi proses editing yang kita lakukan juga sebenarnya tidak asal ya. Tapi kita kan ngelihat juga Enggak. strukturnya apa. Terus kemudian Oh, kalau pasti, misalnya pasti. ada kerangka-kerangka atau kadang-kadang Tante Titi juga menuliskan apa ya? Dia kadang-kadang nulis Motif-motif gitu. motif-motif atau enggak mungkin sesuatu yang sudah dia tulis kemudian dia coret ya. Tapi kemudian kita lihat lagi ya itu. Jadi proses di dalam menerbitkan buku ini itu bukan suatu proses yang kita hanya mengalih media dari tulisan tangan ke komputer, itu tidak ya. Jadi memang diperlukan juga segenap daya upaya dari ya kami berdua juga ya, dan juga dari berbagai narasumber yang memang pernah terlibat langsung pada saat membawakan musik-musik tersebut, seperti Ibu Binu Sukaman ya, kemudian ada Ibu Aning Katamsi dan Betul, betul. lain-lain. Jadi memang perlu diadakan wawancara mendalam yang sangat intens ya, selain juga dengan Ibu Trisucinya gitu. Dan juga kan kita bikin buku ini dengan rekaman-rekaman yang pernah kalian buat waktu konser di Erasmus House. Oh iya. Dan ya jadi kita Yeah. punya primary source dan juga maksudnya kita sebisa mungkin membuat edisi ini sekritis mungkin. So maybe it's not completely Urtext edition, tapi it is definitely a critical edition gitu. A critical edition ya, atau istilahnya apa? Kritische Berichte ya. Ya, kritische Di Berichte. kalau itu apa sih? Barenreiter ya edition ya. Iya Ya betul. biasanya ya. Edisi ini suatu edisi terbitan Jerman ya, itu bagus sekali critical editionnya. Jadi begini, primary source itu adalah sumber tentu partitur tulisan tangan ya, tapi ada secondary source itu yaitu recording pada saat performance kami menampilkan konser tembang puitik di Erasmus House pada tahun 2010-2011 ya. Nah, Itu aku nggak main, tapi kamu main kan? ya itu saya main, tapi waktu itu saya ingat saat itu kami banyak sekali revisi yang dilakukan oleh Tante Titi di dalam partiturnya yang mungkin tidak tertulis di sumber partitur yang kami punya gitu. Karena gini, Tante Titi itu biasanya menulis satu karya itu beliau fotokopi beberapa kali ya. Nah, kemudian ketika saat itu perform ya, ada partitur yang dikasih ke saya, ada partitur yang dikasih ke Ibu Ade Simbolon, ada yang dikasih ke Ibu Binu Sukaman. Jadi banyak lah gitu ya. Mereka masing-masing disupervise oleh Tante Titi dan ada catatan-catatan tertentu di partitur mereka yang mungkin sudah terselip entah di mana gitu. Ya, jadi kita bisa melihat dari dokumentasi recordingnya gitu. Jadi jadi sumber pertama adalah partitur tulisan tangan, yang kedua adalah recording. Untungnya juga ada software tertentu ya yang bisa membaca apa kayak sound wave gitu, kemudian dalam ditulis bentuk kayak, oh di bagian sini nada-nadanya ini gitu. Nama softwarenya itu Transcribe. Transcribe ya. Itu untungnya bagus ya zaman sekarang ya. Soalnya ada banyak sekali seperti chord-chord yang agak sulit untuk diidentifikasi hanya dengan telinga biasa ya. Tapi kalau ketika dimasukkan ke dalam software itu kita jadi tahu, oh itu ternyata notnya ini. Ya udah kita langsung ganti karena versi recording itu adalah versi yang sudah di-approve oleh Tante Titi
satu dekade yang lalu gitu. Mhm. Karena waktu itu kita mengerjakan dari tahun 2018 ya sampai 2019 ya Hasim. Betul, betul, betul. Kendalanya tentu banyak ya, salah satunya antara lain jarak ya. Mhm. Soalnya kan waktu kita mengerjakan buku ini, Tante Titi di Bali ya. Iya, Jadi kalau butuh apa-apa harus kayak telepon, WA, atau bahkan kita terbang ke Bali beberapa kali. Aku sih sekali, tapi kayaknya kamu 2 kali ya ke Bali. iya aku 2 kali ke Bali waktu itu. Jadi Tante Titi itu memang di apa ya saat-saat akhir masa hidupnya beliau itu memilih untuk hidup mandito ya, ibaratnya itu jadi seperti hermit ya. Jadi beliau tinggal di satu rumah ya yang terletak di daerah Tegal Alang di Ubud. Tetapi nah itu juga kendala tuh, nyari rumahnya susah. Terus Mm, ternyata rumahnya itu masuk, ini lucu sih. Jadi ya Hasim lihat kan kita masuk kanan kiri kita jurang. Terus mm. ini rumahnya mana? Ini rumahnya di mana? Oh ternyata Ya kayak di benar. bawah situ. Itu kan mobil Iya, kita kan harus kayak turun. Itu aku takut banget sih. Aku iya. takut mobilnya tiba-tiba remnya blong, dia itu Ya langsung amit-amit ya, jangan sampai ya. langsung jatuh ke jurang gitu. Jadi masuk satu jalan kecil gitu ya, di belakangnya pasar Tegal Alang itu, tapi ternyata di kanan kirinya itu bener-bener jurang dan itu jalanan hanya muat bener-bener satu Satu mobil. mobil dan tidak ada tidak ada batasannya kanan kiri. Bahkan itu Nggak ada. jalannya berbentuk tanah aja gitu ya. Mm-mm. Ya, itu menarik sih. Jadi banyak perjuangannya juga gitu untuk sampai ke Tante Titi gitu. Betul, betul, betul. Nah, ini kemudian di dalam upaya mendokumentasikan Tante Titi ya tentunya semua wawancara-wawancara kami dokumentasikan. Kalau saya misalnya setiap kali telepon dengan beliau itu selalu saya rekam gitu. Jadi supaya apa ya ada dokumentasi ya gitu. Karena banyak sekali dari kisah dari obrolan-obrolan simple aja kadang-kadang muncul suatu kisah-kisah baru gitu ya. Jadi ini sebenarnya a continuous project ya. Hingga bukunya kemudian terbit atas prakarsa Gramedia dan juga dengan adanya sponsor. Akhirnya buku terbit tapi kan perlu ada launching ya. Jadi buku itu terbit itu Januari 2020, tetapi harusnya ada launching berupa resital dan peluncuran buku di Galeri Cemara miliknya Ibu Tuti Herati almarhumah. Tetapi keburu pandemi ya Hasim ya. Jadi gimana tuh? Among other things juga sih. Iya, di tapi antara di antara yang lain banyak ya. alasan-alasan yang lain, Iya, tetapi yang iya. pandemi itu menjadi kayak ternyata nggak bisa launching nih gitu. Jadi kita memilih untuk mungkin kita bisa melakukan online launching gitu. Jadi kita rekam beberapa tembang puitik dengan teman-teman kami. Ada siapa aja ya? Ada Yasashi, ada Sastrani, ada Pepita Salim, ada Farel, Farel Silaban, Pepi, Rainer, ada Revirino ya ada Reni ya. Revireno atau Pepi sebutannya. Jadi kami mengundang mereka untuk bikin semacam mini online recital gitu sebagai bentuk launching kita yang sudah kita masukin ke dalam akun YouTube kami yang SS SSAA. Art Advisory ya. Jadi Iya. Setiadi Suhadi Art Advisory itu sebenarnya hanya untuk ya menyatukan aja bahwa ini ada 2 orang gitu bersekongkol untuk menciptakan sesuatu. Dia betul. Jadi tolong cek akun YouTube itu dan like and subscribe ya. Iya. Maaf ya Mas Eri ya jadi promosi. Cuman di dalam account tersebut ya memang Ya. ada acara launching ya, kemudian konser online dan juga ada beberapa Interview. interview yang kami lakukan bersama Ibu Trisuci almarhumah. Jadi ini sebenarnya sangat agak poignant ya ceritanya ya, agak menyentuh hati ya. Jadi pada saat itu memang beliau beramanat itu untuk kami segera melakukan launching ya. Tapi karena pandemi saat itu cukup sulit bagaimana caranya. Sementara waktu itu awal-awal pandemi kehidupan permusikan melalui virtual sepertinya masih kurang begitu familiar ya. Nah tetapi menjelang akhir tahun 2020 akhirnya ya kami mau nggak mau harus ada online. Sehingga kami sempat bikin juga video klip ya untuk mempopulerkan karya-karya beliau karena banyak sekali yang bertanya tuh
ada nggak nih rekamannya dari lagu-lagunya Tembang Puitik Trisuci Kamal setelah bukunya terbit ya. Terus karena kan orang mungkin pengen denger. Nah, ya udah kami akhirnya bikin video klip Ibu Aning Katamsi, terus kemudian video klip Tante Titi sebagai bintang filmnya ya, bintang video klipnya ya. Ya, jadi Bahkan beliau kita minta Tante Titi untuk joget gitu. joget-joget. Ya, terus ya dan beliau apa ya? Ya kami berusaha bisa mungkin ya untuk menggambarkan representasi tembang puitik tersebut dari raut wajahnya Ibu Trisuci ya. Jadi itu ada di In Memoriam judulnya ya. Jadi ada satu song cycle yang bertajuk In Memoriam. Ada 4 lagu di dalamnya. Nah itu Tante Trisuci itu menjadi model ya di situ ya. Jadi beliau merespon terhadap musiknya sendiri ya. Itu menurut saya sih luar biasa ya. Terus kami juga sempat mendokumentasikan. Oh iya, beliau itu yang tadi Hasim bilang ya, menari Jawa gitu. Jadi beliau sudah pakai kursi roda, tetapi saya bilang Tante mau nari Jawa. Tante kan dulu penari Jawa juga. Tante banyak dapat penghargaan juga dari menari Jawa. Terus kebetulan Tante Titi boleh gitu, mau. Gitu. Jadi nah ini menarik dari periode November, Desember, Januari ya, 3 bulan akhir 2020 itu kami banyak sekali berkunjung ke kediaman beliau di Bilangan Cipete untuk syuting ya, termasuk ada syuting talk show ya, syuting segala macam ya. Jadi kita benar-benar ingin menggali ya, mendokumentasikan sosok komponis perempuan pertama ya, komponis perempuan Indonesia pertama yang mengambil komposisi ya, belajar komposisi di luar negeri ya, karena sebelumnya perempuan biasanya main instrumen ya, pianis, kalau enggak penyanyi ya. Tetapi kalau untuk menjadi komposer ya, komposer perempuan aja jarang. Nah, ini perempuan Indonesia saat itu ya, tahun 50-an. Jadi kisah hidup beliau itu banyak yang unik dan banyak yang bahkan beliau juga pernah loh main film ya. Main film bersama aktor-aktor Hollywood itu pernah ya. Dan memang ternyata ada juga data-datanya gitu di IMDb itu ada. Nah, akhirnya kita wawancara terus-menerus. Beliau juga sangat senang. Itu terakhir itu Januari, Februari kemudian kesehatan beliau sepertinya agak sedikit menurun ya. Kemudian Maret beliau wafat ya. Gitu. Jadi memang nggak tahu nih ya, kayak memang agak, maksudnya sedih juga sih. Titi nggak kesempatan untuk menonton apa kayak tribute concert atau konser launching tersebut. Tapi setidaknya Tante Titi sudah mendengarkan beberapa video klip yang kami buat, jadi sudah dapat gambarannya kayak bagaimana. Dan yang aku dapat dari Tante Titi sebelum beliau wafat adalah kayak senang sekali dia gitu, kayak akhirnya bukunya sudah launching, video klipnya sudah jadi, interviewnya itu sudah diposting, dan itu menjadi kayak penyemangat hidupnya beliau sih sebelum. Iya, ini ibaratnya kayak apa ya, kayak swan song ya. Tahu nggak Hasim istilah swan song? Biasanya angsa itu kalau misalnya sudah akan berpulang ya, angsa ya, itu dia akan menyanyikan suatu lagu yang indah sekali gitu. Jadi istilahnya swan song gitu. Gitu betul, kan. Betul. Ya. Kita juga kan nggak ada yang tahu ya. Jadi waktu itu kami memang mau launching itu April ya, hari Kartini. Iya benar. Iya, kayaknya kita plannya itu. Ya, memang launchingnya 21 April 2021 ya. Dan memang Tante Titi itu sudah sangat antusias ya. Dan kita sudah dalam tahap menyiapkan. Oh ya, untungnya recording yang kita lakukan untuk launching itu sudah didengar ya oleh Tante Titi ya. Sudah. Dan beliau sudah sangat senang. Nggak taunya ya itu, kemudian bulan Maret ya beliau kesehatannya menurun dan wafat ya. Dan memang itu merupakan suatu kehilangan. Gitu. Ya, jadi memang kehilangan, tetapi kita sudah mengabadikan karya-karya beliau. Jadi setidaknya namanya Tante Titi itu akan tetap jalan, dan semoga akan selalu ada di pikiran zeitgeist dunia musik klasik Indonesia. Ya, amin ya, semoga demikian ya. Memang pada dasarnya proyek yang kami lakukan ini juga bukan bertujuan bagaimana ya, kami tujuannya kami ingin sekali karya-karya
yang bagus, Idealis, ya ini idealis. idealis ya mungkin bisa dibilang idealis. Hmm. Ya kami sayang aja gitu kalau banyak karya-karya yang bagus itu tetapi Hmm. ya hilang dimakan oleh zaman dan Indonesia kan akhirnya nggak dapat apa-apa gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi ya termasuk buku Tembang Putik Trisuci Kamal ini kalau memang Hmm. kawan-kawan sekalian berminat membeli, dibeli deh. Itu karena royaltinya 100% masuk ke keluarganya Tante Trisuci Kamal Betul. dan sangat Ya. membantu mereka. Kami Kita justru nggak dapat apa-apa. nggak dapat Nggak apa-apa. dapat apa-apa. Iya, Segitu idealisnya kita. iya. Kita nggak dapat apa-apa. Ya, mungkin kalau biaya-biaya operasional bisa lah ya ditanggung dari sponsor ya. Cuman ya Hmm. udah kalau honor apa ya kita memang nggak ada. Ini memang Nggak. pure idealis, bukan mengada-ngada ya, tapi ya Hmm. itu tuh makanya kalau memang kawan-kawan berminat, bukunya bisa dibeli 100% dari Hmm. royaltinya masuk ke saat itu ya, masuk ke Ibu Trisuci Kamal dan itu Hmm. lumayan membantu income beliau. Dan tapi kalau sekarang masuk ke ahli warisnya ya kepada Hmm. anak-anaknya dan juga lumayan membantu untuk perawatan rumah dan lain-lain Betul, betul, betul. gitu ya. Dan juga kayaknya Adit sempet ini ya, kirim beberapa kopi buku kita ke Amerika, ke Inggris, Oh ke iya, betul. kemana aja ya? Ini maksudnya untuk apa? Ke perpustakaan di sana atau gimana? Ke perpustakaan. Jadi ada beberapa yang memang oh dan juga beberapa kemudian kawan-kawan kami juga ada yang memang penggiat apa literasi. Kebetulan waktu itu di Amerika ya di Chicago, yaitu teman Hmm. saya Reni Anthony Roberts ya. Kemudian ada juga Ibu Maria Kagda ya, yang waktu itu Hmm. sengaja membawa bukunya itu ke Amerika. Dan kami sebenarnya bersyukur begini loh. Eh, yang paling menyenangkan itu sebenarnya yang nggak bisa dibayar pakai uang itu ketika Hmm. sesama ya maksudnya Indonesians itu juga kawan-kawan sekalian itu juga Hmm. antusias gitu di dalam mempromosikan karya-karya Ibu Trisuci Betul, gitu. betul, betul, betul. Dan juga mungkin nanti kalau ada next time kita komposer siapa gitu ya. Maksudnya dari kita untuk kita lah gitu ya. Hmm. Kalau Betul, memang betul, betul. kalau memang bisa dikenal ke luar negeri kenapa enggak? Oh ya dan kemudian ada juga kawan kami ya yaitu Satria Krishna dan Sofia Livotov ya orang Satria Hmm. Krishna Indonesian, Sofia orang German Russian German ya Hmm. yang bermukim di UK ya di Hmm. Inggris. Mereka sangat antusias membawakan karya-karya Ibu Trisuci karena komposer Hmm. perempuan perlu mendapatkan spotlight ya Betul, terutama betul, betul. dari Indonesia dan kebetulan musik-musiknya juga Hmm. bagus gitu ya kalau menurut mereka bagus ya syukur gitu. Jadi ya Hmm. itu sih sebenarnya bagi kami itu sangat menyenangkan ya ya nggak ya Iya. Soalnya banyak kawan-kawan kami yang mau support ya. support dan juga menduniakan karya-karya Iya, Tante Titi ini. iya. Ya ibaratnya kalau nggak kita yang melakukan ya siapa lagi nggak sih? Ya, intinya sih begitu, kayak kebayang nggak sih orang Nggak, lain tapi ngelakuin. sebenarnya saya sih terus terang kesel juga gitu. Maksudnya pada saat mencari penerbit juga kan harus ada sponsor gitu karena setengahnya Hmm. biaya cetak itu kan harus ditanggung Oh oleh ya betul. penulis. Nah, Hmm. terus dari pihak penulis juga kami kan dari sana ke sini itu mencari sponsor gitu. Hmm. Dan idealnya kan hal-hal seperti ini gini, pemerintah bukannya tidak mau membantu ya. Kami Hmm. waktu itu sudah menghubungi Kemendikbud karena ada dana bantuan untuk penerbitan. Hmm. Tetapi concern saat itu kalau diterbitkan oleh Kemendikbud, penulis itu tidak bisa mendapatkan royalti gitu Hmm. ya. Hmm. Dan buku tidak bisa dijual gitu. Hmm. Nah, tidak boleh diuangkan lah. Jadi, Hmm. nah tapi kami berpikir kalau gitu Tante Titi gimana dong bisa Nggak dapat dapat? apa-apa. Iya, nggak dapat Iya. apa-apa Hmm. gitu. Jadi itu concern kami. Oh ya, dan satu hal lagi, kan Mm, kita akhirnya menggunakan Gramedia sebagai penerbit kita kan. mm, Dan ini aku mau kasih kayak kudos, kayak makasih banyak kepada Ibu Maria Sila Bakti. Oh iya, Dia itu adalah editor di Gramedia yang sangat bermata membantu elang. kami. Ya bermata elang, dia itu membantu Iya. kami melalui proses penerbitan dari nol sampai selesai bukunya jadi. Tanpa Ibu Maria ini kayaknya buku kita kayak nggak akan siap diterbitkan deh. Soalnya dia itu bisa kayak nyari kesalahan kayak satu titik gitu. Atau Ya betul kayak oh sampai ini luar biasa. katanya harus diganti gitu. Kayak wah luar biasa sih. Sangat Iya. membantu kami dalam proses pencetakan. Aku pun kayak sudah
udah paham ternyata kalau bikin buku itu ternyata ada banyak sekali proses-proses yang dilaluin. So from this experience aku belajar banyak hal gitu, nggak cuma kayak masukin musik ke dalam software, tetapi bahkan kayak hal-hal admin dan lain-lainnya juga. Iya. Iya, dan kebetulan memang saat itu Bu Trisuci juga memang inginnya di Gramedia ya, karena sebelumnya karya-karya beliau pernah ada komposisi piano tunggal untuk piano itu juga diterbitkan oleh Gramedia ya. Yang sebelumnya lagi setelahnya itu tahun 80-an ya. Setelahnya awal 2000 karya beliau itu komposisi untuk piano ya. Itu ada 3 buku diterbitkan oleh yayasannya Ibu Tuti Herati ya, Mitra Budaya di Menteng itu. Ya, walaupun tidak kemungkinan, mungkin nanti next time kita bisa bekerja sama dengan art music publisher yang didirikan oleh Mas Eri Setiawan tentunya gitu. Dan justru terima kasih banyak kepada Mas Eri Setiawan juga karena pada saat sebelum penerbitan itu kami sempat berkonsultasi cukup banyak juga dengan Mas Eri Setiawan gitu. Jadi memang Mas Eri sendiri adalah sosok yang memang sudah tidak diragukan lagi ya dalam penerbitan literatur musik Indonesia. Jadi apa yang dilakukan Mas Eri itu juga luar biasa ya. Sukaharjana bilang kita kebanyakan mendengar musik tapi tidak membaca musik gitu ya. Dan tradisi yang dilakukan oleh Mas Eri dengan penerbitannya itu harusnya mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi gitu, apalagi dari negara ya, dari pemerintah dan dari masyarakat sendiri gitu. Amin. Iya, ya jadi semoga mungkin lain kali kita bisa bekerja sama ya dengan Mas Bisa. Eri ya, karena ada beberapa amanat dari Ibu Trisuci juga yang memang belum sempat kami tuntaskan ya untuk menerbitkan ada sekitar 2 karya tunggal untuk piano yang untuk tingkat advance ya kalau tidak salah ya gitu. Ya mungkin itu sekilas dari kami ya mengenai bagaimana proses mendokumentasikan Trisuci Kamal. Semoga bermanfaat ya dan juga bisa lumayan menginspirasi kawan-kawan yang mungkin berminat menerbitkan musik gitu ya Hasim ya. Iya betul. Dan maksudnya kan kayak aku sama Adit, kita sama sekali nggak ada background dalam publishing, but we learn as we go gitu. Jadi maksudnya semua orang itu bisa publish buku. Publishing musik ya. Oh kalau publishing musik sih saya ada karena dulu di Dewan Kesenian Oh Jakarta iya, ya. kamu sempat ada ya, ada Cuman pengamat. antologi ya. Cuman begini, dalam format yang benar-benar robust dan intense seperti Dan ini ya, critical ya. critical edition dan juga apalagi kita mendapat banyak masukan dari Ibu Maria Silabakti itu ya, beliau itu gila sih, itu luar biasa. Memang dan gini, editor itu dan specialty beliau itu karena beliau juga musisi. Jadi Iya betul. tahu gitu. Tapi beliau juga memberikan ruang bagi kita. Jadi gini, beliau biasanya memberikan rekomendasi, ini sebaiknya kata-katanya begini, begini, begini. Tapi beliau tidak memaksa. Beliau hanya memberikan option, kita yang memilih. Itu menurut saya sih luar biasa ya. Dan Iya. tegas juga orangnya. Ya kami banyak belajar dari Ibu Maria ya. Betul 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 betul. Gila sih, itu hebat banget. Tapi Iya, aku jadi ketagihan sih, kayak mungkin dalam waktu dekat bisa mempublish sebuah buku musik lagi ke ya bisa. depannya. Cuma kita belum tahu ya musiknya Iya. siapa yang akan kita publish. Jadi nggak tahu deh. Mungkin kita sayembara kah, atau mungkin kita langsung tunjuk aja kayaknya ini nih komposer yang ini yang harus kita publish. We never know. We'll see. Iya, kita akan lihat. Ya, kita tunggu saja tanggal mainnya ya. Iya Semoga betul. bisa ada yang bersedia juga untuk membagi khasanah artistiknya bagi kita-kita juga, bagi Indonesia dan bagi dunia gitu. Betul 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 betul. Iya, baik. Baik, terima kasih banyak atas partisipasi kawan-kawan sekalian. Ya, Hasim, terima kasih banyak. Baik, kalau gitu terima kasih banyak dan semoga episode Lir Ramadan kali ini bisa dapat memberikan selayang pandang bagi kawan-kawan sekalian jika berminat untuk menerbitkan musik atau mungkin ingin mengeksplor lebih jauh dan mendokumentasikan karya-karya komposer Indonesia. Betul Baik, betul. terima kasih banyak dan salam sejahtera. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Makasih banyak. Ya.